Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan laporan UTS Rekayasa Perangkat Lunak dari Prodi Teknik Informatika, dosen pengampu Devi Suwardianto. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Widya Widiawati, NIM 3. Saya Larasati Ayu Safitri, NIM 361955401035. Saya Maya Dea Maisya, NIM 361955401056. Saya Indira Dias Ayu Sustanti, NIM 36195554011057. Dan saya Nima Serta Maida, NIM 361955401058. Berikut presentasi kami akan dijelaskan oleh Indira Dias. Nah, di sini yaitu kita menjelaskan tentang elisitasi kebutuhan dari sistem ojek online. Nah, pada sebab ini terdapat 6 sebab, yaitu yang pertama pernyataan masalah, definisi tujuan, dan daftar kebutuhan, deskripsi skenario, diagram use case, dan diagram deskripsi use case. Nah, yang pertama yaitu pernyataan masalah. Pada pernyataan masalah ini terdapat situasi saat ini, di mana situasi saat ini didefinisikan yaitu user tidak bisa memilih driver sesuai dengan yang dia inginkan. Nah, yang kedua yaitu penyelesaian masalah. Pada penyelesaian masalah ini menggunakan domain aplikasi, yaitu setiap driver dilengkapi identitas yang tertera lengkap pada ikon kendaraan yang dapat dilihat pada map. Kemudian permasalahannya yaitu user langsung disediakan atau dipilihkan driver yang terdekat dari titik user berada. Jadi user ini tidak dapat memilih driver sesuai yang mereka inginkan. Kemudian definisi tujuan. Definisi tujuan yaitu mendefinisikan tujuan terkait penyediaan fungsi tertentu, di mana pada Maps otomatis akan muncul ikon kendaraan yang bersedia untuk mengkonfirmasi permintaan dari user. Nah, nantinya apabila ditekan ikon kendaraan akan muncul identitas lengkap dari driver itu sendiri. Nah, kemudian user jika ia tertarik dengan driver ini, maka ia akan menekan tombol order. Hal ini dapat membuat kenyamanan dari user. Nah, kenyamanan inilah yang nantinya akan memperbanyak pengguna dari sistem aplikasi ini. Kemudian yaitu daftar kebutuhan. Daftar kebutuhan ini terdapat 3, yaitu fungsional, non-fungsional, dan constraint atau batasan. Yang fungsional yaitu sistem dapat memberikan informasi lokasi yang tepat sesuai data yang dimasukkan. Sistem dapat memberikan semua data identitas driver yang akurat. Sistem dapat mengirimkan notifikasi kepada driver. Nah, yang untuk non-fungsional yaitu server Gojek harus tersedia 24 jam sehari dan waktu respon harus kurang dari 1 detik. Kemudian untuk yang constraint atau batasan yaitu bahasa implementasi harus Java. Berikutnya yaitu deskripsi skenario. Deskripsi skenario yang pertama, Maya ingin memesan jasa ojek online dengan menggunakan aplikasi Gojek. Maya menentukan lokasi penjemputan sampai dengan alamat yang dituju. Sandi menampilkan pilihan penggunaan dengan GoRide atau GoCar atau lainnya dan menampilkan estimasi biayanya. Maya memilih menu order, kemudian Sandi menerima konfirmasi pesanan dan menampilkan driver yang tersedia. Maya memilih driver yang diinginkan yaitu John dengan identitas yang ditampilkan oleh Sandi pada aplikasi Gojek. John menjemput Maya di titik penjemputan dengan mengirimkan pesan dan perkiraan kedatangan. Sandi menampilkan maps dengan ikon kendaraan saat John berjalan menuju Maya. Nah, berikut juga deskripsi skenario. Ada skenario konkret dan aktor yang berpartisipasi. Skenario konkret mendeskripsikan sebuah alur pemesanan jasa ojek online. Sedangkan aktor yang berpartisipasi yaitu ada Sandi, Maya, dan John. Kemudian saya akan menjelaskan diagram use case. Jadi di diagram use case ini ada 3
faktor yang berperan. Yang pertama user, driver, dan server. Dimulai dari user. User ini dapat memilih layanan GoRide, dapat mengorder, dapat membayar, dan memberikan feedback atau rating. Yang kedua driver. Driver ini bisa mengkonfirmasi, menerima data order server, kemudian mengambil pemasukan. Dan yang terakhir server ini bisa mengirim order ke driver, lalu menerima data order user. Kemudian saya akan menjelaskan alur dari diagram use case tentang pemesanan GoRide. Yang pertama, user akan mengorder. Kemudian setelah user mengorder, memasukkan tujuan dan memilih driver. Lalu server akan menerima data order user. Kemudian driver itu menerima data order user. Menerima data order server. Kemudian setelah data server sudah diorder, kemudian server mengirim order ke driver, lalu dikonfirmasi oleh driver, kemudian user membayar untuk diambil pemasukannya oleh si driver. Setelah itu, user akan memberikan feedback atau rating. Deskripsi use case. Nama use case, alur pemesanan jasa ojek online. Aktor yang berpartisipasi, user Maya dalam skenario, driver John dalam skenario, sistem Sandi dalam skenario. Batasan, sistem memberikan peringatan jika koneksi antar user dengan driver terputus. Sistem memberikan peringatan jika koneksi user melemah. Kebutuhan khusus, respon sistem antar user dan driver dalam waktu 30 detik. Deskripsi use case, aliran kejadian. Yang pertama, user memesan jasa ojek online dengan memilih layanan GoRide, kemudian melakukan order dengan menentukan tujuan. Yang kedua, user dapat memilih driver sesuai dengan identitas yang dicantumkan oleh sistem. Yang ketiga, sistem menerima data user dan dikirimkan ke driver. Driver menerima data order yang diberikan oleh sistem, lalu sistem mengirim orderan ke driver. Keempat, driver melakukan konfirmasi orderan. Kelima, user membayar layanan jasa ojek online kepada driver dan driver mengambil pemasukan. Keenam, user memberikan rating atas pelayanan yang diberikan oleh driver. Berikut tadi merupakan penjelasan dari laporan UTS yang telah kami buat bersama-sama. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.